Ya, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan untuk IHSG minggu ini dan saham rekomendasi mingguan. Nah, kita perhatiin IHSG chance untuk turun sih masih gede ya. Balik lagi kotak kuning ini sebagai support kuat, daerah support kuatnya. Ya, kemungkinan minggu depan masih sideways ya. Masih sideways. Kan kita perhatiin sekitar tanggal 20 ini ada penentuan ya. Ada pengumuman GDP dan juga suku bunga dan juga inflasi Indonesia. Nah, itu menjelang sampai bulan Agustus, berarti ya masih masa-masa yang IHSG tuh ya outflow-nya kemungkinan masih gede. So far ya masih bakal sideways, tapi ya untuk sekarang kita masih menarik melihat saham-saham yang layak dicopet. Oke. Nah, pertama kita perhatiin minggu lalu ya sideways doang dari tanggal 11 ya. Turun, tapi ya sempat naik. Ya, Indian juga masih merah. Ini ya minggu depan masih bakal ngetes ke bawah, baru balik-balik aja gitu. Oke, nah minggu lalu ada 5 rekomendasi. Kalau kita perhatiin ya. Oke, yang pertama ada BRMS. BRMS kita perhatiin juga dari tanggal 11 masih sideways juga. Pergerakannya mirip sama IHSG. Jadi ya ada kemungkinan kalau minggu depan IHSG hijau ya bisa hijau juga. Nah, TL BRMS di 220 ya belum kesentuh. Ini masih di 222 ya so far. Kalian masih boleh hold. Oke. Untuk baru beli sekarang ya ini menarik karena masih daerah dekat-dekat entry-nya. Yang kedua ada BBNI. Ya. BBNI sendiri kena CL karena support kuatnya juga di break yang kita harapin kemarin bisa mantul. Ternyata masih lanjutin downtrend so far ya. Di skip dulu aja, lewatin dulu. Berarti ya kita bisa melihat untuk bank besar ya kemungkinan ditinggalin dulu. Oke. Ya BBNI kena CL di 7450. Sorry, di ini salah. Bentar ya. Oke, karena risknya BBNI juga kecil kemarin ya. Nah, MTEK. Oke, MTEK sendiri ya masih bolak-balik. Kemarin CL di 1575. Dari tanggal 11 dia sempat naik ke 1735. Belum sentuh TP1 kita. Koreksi. Nah, di sini yang kalau kalian perhatiin masa-masa di grup itu heboh banget pada ngata-ngatain MTEK ya. Dan MTEK yang ngamuk hari Jumat naik 4%, balik ke 1700 ya so far masih boleh di hold. Kita masih ngincer ke TP1. Floating profit 2,94%. Ini masih bisa di hold. Oke. Terus NCL. Nah, ada DSNG yang keempat. Nah, DSNG sendiri kemarin sempat higher high break, tapi ternyata false break. Ini sempat tanggal 11 dia open di 500, sempat naik ke 516. Tapi ya TP1 kita 520, jadi ya belum sampai ke TP. Dan ujung-ujungnya malah kena cut loss di 486. Oke, kita cek. Oke. Dan juga ada Doit terakhir. Oke, Doit tanggal 11 sempat naik, 12 juga sempat high ke 372, TP1 378 belum kesentuh, dan habis itu harga call koreksi sampai hari ini. Jadi ya kalau kita perhatiin saham-saham call nunggu harga call-nya naik baru kemungkinan ada chance naik lagi, tapi rata-rata pada di support. Oke, ini ya kalau misalnya hari Senin kalau kalian masih punya barang terus besok nggak mantul ya mending sabut dulu, tapi daerah support soalnya. Oke, ada chance dia bisa rebound di sini. Kalau kalian lihat berarti di sini CL 342. Oke. Ya overall secara seminggu dari rekomendasi YouTube agak kurang bagus. Tapi IHSG kita juga lagi minus. IHSG kita so far kan kalau kita perhatiin dari tanggal 11 sampai hari ini ya minus 1,37%. Jadi ya wajar kalau misalnya dari rekomendasi YouTube ada merah ya masih wajar-wajar aja gitu. Oke, yang di Telegram kalian perhatiin beberapa ada yang hijau, beberapa ada yang TP, beberapa juga ada yang CL. Ya, kalau yang ada tanda hold ini berarti masih dekat support, jadi kalian boleh pegang. Kayak contoh PNLF menurut gue masih menarik. Ya mungkin dia koreksi dulu ke 382 baru bisa rebound lagi. Jadi yang mau tambah, mau average down boleh. Kayak BP juga sama, udah kena TP tapi kalau masih mau di hold, yang mau nambah silahkan, nggak masalah. Oke, selama CL-nya belum dilewatin ya nggak apa-apa. MDLN masih menarik, Trin juga masih hold, masih di support, Indo, Adi, Cepin, Agro, ABMM, PTBA, BGTG, Excel, SMA.
Ini Arco juga masih di hold, masih bisa. Oke, so far itu untuk mingguan hari ini ya. Nah, kita perhatiin 5 saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada di BRPT. Nah, BRPT sendiri udah break kemarin, terus ini lagi koreksi. Ya, menurut gue ini daerah menarik untuk kalian entry sih. Daerah-daerah sini. Oke, kita entry BRPT. Coba kita lihat secara risk dulu. Ya, sekitar 5% masih oke. Ya, kita entry BRPT di 840 sampai dengan 885, nggak apa-apa. Ini agak jauh risknya, cuma ya kalau yang tipe-tipe begini sih biasa bisa di long swing. Bisa swing agak panjang. Oke, CL di 830. Oke, dan R1 kalau kita perhatiin, nah ini ada satu resisten, harusnya bisa di break. Kita ke sini aja 925 dan juga di daerah 975. Nah, tipe BRPT gini kan harusnya agak gede, kalau bisa sih cicil aja masuknya, jangan buru-buru langsung HK pagi. Kalau memang nggak sempat lihat ya udah nggak apa-apa. Oke, yang kedua ada IMJS. Nah, IMJS ini juga baru break, kemarin kan sempat break tapi ternyata false. Nah, 3 hari ini sih menarik ya IMJS kalau kita lihat. So ya oke untuk kita entry. EMA 20 juga baru di break lagi, ya ini masih menarik. Oke, kita entry IMJS di level 344 sampai dengan 360. CL 340. TP1. Ada sebuah resistance sini, cuma gua rasa masih bisa di break. Oke, 380 TP1 dan 388 TP2. Yang ketiga, KF. Ini mulai menarik karena kalau kalian perhatiin ini candlenya bagus juga. Volume juga masih bagus. Ya harusnya sih masih bisa melanjutkan kenaikan untuk KF. Oke, kita entry di 1410 KF sampai dengan 1470, CL di 1400, TP1 daerah sini boleh 1530 dan juga 1595. Oke, yang keempat SMA. Ini menu sore hari Jumat karena menarik, volume tiba-tiba gede, terus juga resisten di break, ya menarik untuk kita entry. 206 entry sampai dengan 216. Oke, kita jaga di sini 200, jangan sampai break, jangan sampai ganti kepala lagi. CL-nya 199. Yang penting nggak ganti kepala. Oh, lumayan jauh 199. Oke, kita CL dulu. Kalau misalnya dia break 206, kita CL di 204. Oke, opsi untuk average down di 200 ya. Jadi kalau kalian masih mau pegang, karena ini menurut gue masih menarik, tapi ada chance dia bisa tes ke 200. Kalau misalnya dia ke 200, kalau kalian mau CL dulu boleh, mau tambah porsi juga boleh. Oke. Nah, TP1 ini harus di break 224, tapi gue rasa bakal di break juga. Ya, kita langsung ke 230 TP1 dan TP2 di 238. Jadi perhatiin buat SMA ya, karena kan risknya agak gede. Sedangkan 200 ini lumayan support kuat, tapi 206 ini resisten yang become support. Jadi boleh di average down, boleh CL lo masuk lagi. Yang terakhir ada STAA. Nah, ini juga sebuah saham yang baru IPO. Terus kemarin hari Jumat ada kenaikan yang lumayan signifikan, lumayan bagus. Terus juga secara resisten dia baru di break 1300-nya. So ya overall masih menarik. Kita jaga di sini. Oke, entry di 1300 sampai dengan 1325. CL di 1285. TP1. Oke, 1390 dan 1445. 1390, 1445. Oke, semoga nggak false break untuk yang STAA, karena kan kalau kalian perhatiin di luar sana ramai juga yang ngomong STAA. Dan ini juga baru break, volume gede, kemarin ada RPS. Ya semoga nggak false break. Kalau misalnya masih bisa lanjut sih menarik. Karena baru IPO gini biasa kalau mau gerak kenceng. Sama kayak kalau kalian perhatiin Arco. Kan? Ini baru IPO, udah rebound kenceng. Nah kita udah ada average di 320-an. Yang mau hold silakan. Sama juga dengan Asha kalau kalian lihat. Nah ini candle merah. Cuma jangan sampai merah 2-3 hari. Kalau masih besok hijau ya masih menarik ini. Oke, so itu aja untuk minggu ini. Semoga bisa memberikan cuan. Ingat lagi,
nonton balik di video market review kalau mau tahu apa sih yang ketakutan market sekarang, kenapa sih market sepi. Ya, kunci utama sih suku bunga Indonesia harus naik, satu. Kedua, inflasi kita juga harus terkontrol. Dan ketiga, bulan depan inflasi US harus menurun. Karena kemungkinan yang kita lihat suku bunga US kemungkinan besar pasti naik, dan juga GDP US juga kemungkinan masih minus, jadi ada kemungkinan masih resesi. Oke, sip. Terima kasih yang udah nonton. Semoga mendapatkan cuan minggu depan. Thank you.